Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Lili Teresia Panjaitan. Pada saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada saat ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SD Pelita Kasih, Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk siswa kelas 2 dengan muatan IPAS dengan tema lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di unit kerja saya SD Pelita Kasih, Kota Bengkulu. Dalam praktek pembelajaran ini, model pembelajaran yang saya lakukan adalah model problem based learning. Besar harapan saya agar praktek pembelajaran dan video pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Arahkan pandangan ke depan.
Selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat. Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk teman kalian? Tidak. Semuanya masuk? Iya. Ibu absen dulu ya. Bilif, Cecil, Daud, Zio, Eglis, Ferdiana, Olan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa. Amin. Kita berdoa, Ibu akan membaca renungan. Renungan hari ini, Sami punya pohon mangga, berbuah lebat dan sangat manis di pekarangan depan rumahnya. Ia menanam dan memelihara pohon itu dengan baik selama bertahun-tahun. Jika panen, Mbah Sami membuat anak-anak yang tinggal di kampung jadi sering melempari pohon mangga beramai-ramai. Itu membuat Mbah Sami jadi sedih. Bagaimana tidak? Kadang batu yang dilempar anak-anak itu memecahkan genting rumahnya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukung Patria Proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dan negara, rakyat pendukungmu sertakan, jiwa dan sambung. Sekarang Ibu mau bertanya sama anak-anak. Semua punya rumah? Punya. Kalau punya rumah, bagaimana keadaan rumah kalian, Sofia? Nyaman. Igles? Bersih. Tidak kotor. Tidak ada kuman. Bagaimana sih rumah yang bersih itu? Rumah yang bersih itu bagaimana? Iya, tidak banyak sampah. Siapa lagi Zevanya? Tidak banyak. Terus, apa akibatnya jika kita punya rumah itu tidak bersih? Valen? Banjir. Jadi, Ibu mau tanya, bagaimana sih biar rumah kita itu bersih? Sering dibersihkan. Christine? Sering disapu. Nah, itu adalah keadaan rumah kalian. Materi hari ini tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Tujuan pembelajarannya agar kalian bisa memahami tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Ibu akan menampilkan video. Anak-anak silakan menyaksikan video yang Ibu tampilkan. Di rumah seharian. Adi bangun yuk, temenin aja hari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Benar, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Enggak tuh takut. membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampah,
bisa banjir. Banjir. Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat ke lokal dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor berikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Sehingga adik kalau tamannya bersih, jadi anak pilihannya kan. Iya ya betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litter. Aduh, teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa benar. Kalian semua Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak semua. Silakan anak-anak menjawab dengan angkat tangan. Di mana Eza dan Adi berolahraga? Christine? Di taman. Apa sih yang dilakukan sama Profesor Diana? Selain membersihkan? Oh, jadi Profesor itu bersama Adi ada di taman. Terus siapa yang harus menjaga kebersihan? Eza dan Adi. Profesor. Natalia? Iya. Iya. Natalia? Iya. Nah, mengapa sih kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Kenapa? Lavina? Janti jadi Jeremy? Banyak kuman. Iya, apa lagi? Rena? Hah? Asap terjadi asap. Jadi anak-anak, lingkungan itu harus kita pelihara agar itu bermanfaat bagi hidup kita. Jawaban kalian itu semua benar. Jadi lingkungan itu bermanfaat bagi kita. Cerita Eza dan Adi itu adalah cerita tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu adalah segala yang ada di sekitar makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang tinggal bersama-sama. Lingkungan itu ada dua, sehat dan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat itu tidak terawat dan kotor. Cirinya dia bau, banyak sampah, saluran airnya tidak mengalir dengan lancar, tanahnya gersang. Nah, akibat dari lingkungan tidak sehat itu timbullah penyakit. Penyakitnya ada penyakit sakit perut, penyakit saluran pernapasan, bisa gatal-gatal. Nah, jadi yang menyebabkan lingkungan tidak sehat itu yang pertama karena manusia suka membuang sampah sembarangan. Yang kedua, karena manusia itu suka membuang limbah ke sungai. Itu yang menyebabkan manusia terjadinya lingkungan tidak sehat. Sedangkan lingkungan sehat adalah lingkungan yang terawat dan bersih. Contohnya atau ciri-ciri lingkungan sehat itu adalah satu, tidak bau. Kedua, tidak kotor. Ketiga, tanamannya tidak gersang. Keempat, saluran airnya tidak mampet.
airnya jadi mengalir dengan lancar. Nah, itu kita bisa mempunyai lingkungan sehat itu jika kita membuang sampah di tempatnya. Kita juga rajin membersihkan rumah dengan mengepel, menyapu, dan menyikat kamar mandi atau mengelap meja. Juga itu bisa kita lakukan dengan selalu melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Jadi, manfaat lingkungan sehat itu adalah membuat badan kita menjadi sehat, terhindar dari penyakit, dan lingkungan kita menjadi nyaman untuk kita tinggali. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Ini LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan LKPD ini sendiri-sendiri. Setelah selesai, kalian letakkan di meja kalian masing-masing. Nanti Ibu akan mengambilnya. Ya, kita mulai ya. Ibu bagi dulu. Kalau sudah, jangan lupa diletakkan di mejanya, nanti Ibu yang ambil. Anak-anak sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang kita akan kerja kelompok. Nah, siapa yang mau kerja kelompok? Semuanya mau. Baik. Nah, sekarang anak-anak silakan berpindah ke tempat kelompoknya masing-masing. Baik. Semua sudah berkumpul sama kelompoknya? Sudah. Siapa yang belum berkumpul sama kelompoknya? Siapa? Ibu akan memberikan LKPD, tugas anak-anak. Silakan anak-anak kerjakan per kelompok, diskusi. Kalau diskusi itu berarti semuanya boleh berbicara, memberikan pendapat. Nah, di dalam LKPD ini nanti silakan anak-anak tuliskan apa saja langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika mengerjakan LKPD ini, ya. Nah, silakan bekerja bersama-sama. Ibu bagi ya. Semuanya kerja ya. Ayo semuanya memberikan saran. Jeremy kasih saran biar tambah bagus. Santesikan kerjaannya, diskusinya, kerja kelompoknya di depan. Kita mulai dari yang pertama selesai adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Siapa yang mau maju? Gambar A, lingkungan tidak sehat. Gambar B, lingkungan sehat. Gambar A, mengganggu pernapasan. 2, kotor. 3, bau. 4, tidak nyaman. Gambar B, bersih, nyaman, tidak bau, tidak mengganggu pernapasan. Apakah manfaat lingkungan seperti gambar B? Tidak bau, nyaman, bersih, tidak banyak kuman. Apa akibat bagi manusia dari lingkungan seperti gambar A? Banjir, kotor, bau. Tuliskan caramu menciptakan lingkungan sehat di rumah. Mengelap kaca, menyapu rumah, mengepel lantai, buang sampah pada tempatnya. Siapa yang mau bertanya sama kelompok
Gambar A, kotor, becek, banyak polusi, banyak sampah. Gambar B, nyaman, bersih, tidak ada polusi, dan tidak ada sampah. Apakah manfaat lingkungan seperti gambar B supaya terhindar dari kuman? Apa akibat bagi manusia dari lingkungan seperti gambar A? Banyak polusi dan banyak sampah. Tuliskan caramu menciptakan lingkungan sehat di rumah. Disapu dan dipel, dilap mejanya, dilap kacanya. Di gambar ada banyak penyakit, tapi kalau di jawaban Olan tidak ada penyakit. Karena melihat hanya polusi. Iya dah. Selain itu, ada lagi tambahan jawaban? Tidak. Ada yang mau nambah jawaban kelompok 1? Apakah semua setuju kelompok 1? Setuju? Tidak? Tidak, karena kelompok 4 salah jawabannya lain. Jadi sudah dijawab Olan tadi. Karena mereka cuma melihat polusi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan presentasi kelompok 3. Gambar A, lingkungan tidak sehat. Gambar B, lingkungan sehat. Tuliskan ciri-ciri lingkungan pada gambar A dan B pada tabel di bawah ini. Gambar A, kotor, bau, banyak kuman, tidak bersih. Gambar B, lingkungan sehat, bersih, tidak kotor, tidak bau. Nomor 3, apakah manfaat lingkungan seperti gambar B? Sehat, bersih, tidak bau, tidak ada polusi. Apa akibat bagi manusia dari lingkungan seperti gambar A? Banyak kotoran, bau, banyak kuman. Itu presentasi kelompok 3. Cara membersihkan lingkungan selain disapu dan dipel. Dilap kacanya dan dibersihkan setiap hari. Banyak sampah, becek, banyak penyakit, bau. Gambar B, tidak ada sampah, tidak ada becek, udara segar. 3. Nomor 3, apakah manfaat lingkungan seperti di gambar B? Agar bersih supaya tidak penyakit. Nomor 4. Apa akibat bagi manusia dari lingkungan seperti gambar A? Sakit. 5. Tuliskan caramu menciptakan lingkungan sehat di rumah. Disapu. Jawabannya. Siapa yang mau bertanya sama kelompok? Selain bersih, apalagi manfaat dari gambar B? Selain bersih apa lagi? Tidak ada sampah, tidak ada becek, bersih, udara segar. Oh, jadi kata kelompok 2, selain dibersihkan, kita harus juga menjaga udara atau lingkungan kita agar tetap bersih. Jadi ya, kalian tadi kan sudah mengerjakan LKPD secara diskusi. Dalam LKPD itu ada berbagai ada gambar lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Jadi kenapa jawaban kalian itu bisa berbeda dengan kelompok yang lain? Itu bisa jadi yang pertama, kelompok yang kalian belum memahami pertanyaannya. Kalau kelompok lain misalnya melihat pertanyaannya, ditanyanya ciri-ciri, tapi kalian juga menjawab bukan cuma ciri-ciri, tapi akibat dari lingkungan gambar A atau gambar B. Yang kedua, karena kalian melihatnya hanya sekilas gambarnya yang kelihatan saja, sedangkan kelompok lain melihatnya kalau nanti itu ini kayak cirinya kotor atau akibatnya apa-apa yang terjadi atau manfaat lingkungan bersih. Nah, itu mereka melihatnya jauh ke sana, sedangkan kalian hanya melihat hanya satu jawaban saja, sedangkan kelompok lain bisa jadi jawabannya tuh bisa 2, bisa 3. Makanya jawaban kalian bisa berbeda sama jawaban dari kelompok yang lain. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, anak-anak sudah kerja kelompok. Kira-kira tidak tadi anak-anak paham nggak pelajaran hari ini? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau kalian paham, nih, apa kalian kesulitan waktu kerjakan LKPD-nya sendiri sama berkelompok? Tidak.
Oke, kalau sudah agak kelihatan, kalian paham. Kira-kira perasaan kalian mengerjakan tugas hari ini bagaimana? Ya, senang. Oke. Nah, karena anak-anak ya, ketika kita mengerjakan sesuatu tuh harus merasa senang agar kita bisa mengerjakan dengan baik. Jadi, pembelajaran hari ini mengajarkan kita bahwa kita itu hidup di lingkungan dengan dua macam lingkungan. Ada lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Apa ciri-ciri lingkungan yang sehat tadi? Apa? Lingkungan tidak sehat ciri-cirinya? Tidak nyaman. Bau. Tadi apa yang menyebabkan lingkungan itu tadi? Selain kita belajar tentang ciri-ciri, kita belajar tentang penyebab lingkungan kotor. Nah, menurut tadi dalam yang Ibu terangkan lingkungan itu kotor. Karena orang banyak buang sampah. Selain itu apa penyebab lingkungan kotor? Yang lain, apa penyebab lingkungan itu kotor? Asap pembuangan sampah. Kita udah belajar lingkungan bersih, kotor, lingkungan tidak sehat. Yang kedua, kita selain lingkungan tidak sehat, ada lingkungan apa lagi? Ciri-ciri lingkungan sehat ya. Ibu tanya ciri-ciri lingkungan sehat. Apa ciri-cirinya? Nyaman. Bersih. Tidak kotor. Tidak bau. Jadi itu adalah materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi tentang jenis lingkungan, cara menjaga lingkungan, ciri lingkungan sehat dan tidak sehat, dan manfaat lingkungan. Juga kita belajar tentang apa sih penyebab lingkungan itu sehat dan tidak sehat. Nah, Ibu akan memberikan atau evaluasi untuk kalian. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok, biarpun duduknya masih berkelompok ya. Tadi bisa dijawab dengan baik atau tidak? Bisa. Pintar, anak-anak hebat, semua bisa menjawab pertanyaan dievaluasi dengan baik. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara kita menjaga sumber daya alam. Kita juga akan belajar tentang apa saja sih sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Yuk. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Siapa yang berdoa? Oke, Yeremi. Yuk, kita siap. Lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah belajar bersama-sama hari ini, mengerjakan tugas dengan luar biasa anak-anak semuanya. Semuanya paham, semuanya senang, semuanya mengerti, dan semuanya gembira. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya bersama-sama. Terima kasih anak-anak semua.